Duh, kenapa sih harus ada pajak penghasilan? Bro, lu kenapa dah mau sendiri mulu? Ini gue pusing banget, tiap gue gajian pasti ada pajak penghasilannya. Kan udah tahu gaji gue dikit, dipotong sama pajak lagi, ya makin dikit lagi. Apa sih pentingnya pajak? Pentingnya pajak itu untuk buat negara, sama kita mencegah terjadinya inflasi di negara kita gitu loh. Tapi banyak banget yang dipotong, duit gue dari dikit jadi dikit Ah, lagi. udah. Soal pajak kayak diomongin. Kalian tahu nggak sih PPh dosen itu apa? Apa emang? Nah, kalau kalian mau tahu PPh dosen itu apa, simak video ini. PPh dosen itu apa sih, Buy? Kamu nanya, PPh 21 itu adalah pajak penghasilan pasal 21. PPh itu adalah pajak yang dikenakan pada individu atau badan untuk penghasilan yang diterima dalam 1 tahun, termasuk keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lainnya. Jadi intinya apa? Jadi intinya PPh itu adalah pajak penghasilan kerja. Wow! Emang PPh 21 ada lapisannya, Boy? Apa aja dah? Ada dong, di sini ada 5 lapisan. Karena aku nggak hafal semuanya, izin sambil lihat datanya ya. Yang pertama itu wajib pajak yang berpenghasilan tahunan 0 rupiah sampai 60 juta per tahun dikenakan tarif 5%. Yang kedua, wajib pajak yang berpenghasilan tahunan 60 juta sampai 250 juta per tahun dikenakan tarif 15%. Yang ketiga, wajib pajak yang berpenghasilan tahunan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif 25%. Yang keempat, pajak yang berpenghasilan tahunan 500 juta sampai 5 miliar per tahun dikenakan tarif 30%. Yang kelima, wajib pajak yang berpenghasilan tahun di atas 5 miliar per tahun dikenakan tarif 35%. Itu aja lapisannya. Gimana, clear gak? Oh, clear. Nah, di sini saya jelaskan lebih dalam. Ini merupakan tabel tarif batas PTKP. Di sini ada 4, yaitu tanggungan, PTKP wajib pajak tidak kawin, PTKP wajib pajak kawin, PTKP penghasilan suami istri digabung. Nah, yang pertama ada PTKP wajib pajak tidak kawin, di mana kepala keluarga yang mempunyai penghasilan itu tidak memiliki istri, sehingga pajak dia tidak banyak karena menanggung istri. Ini di sini ada tanggungannya 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini jumlah orang yang bergantungan sama orang tersebut. Yang kedua ada PTKP wajib pajak kawin, di mana orang tersebut sudah mempunyai istri atau suami, tetapi penghasilan mereka tidak digabung. Nah, yang ketiga ada PTKP penghasilan suami istri digabung, di mana sesuai namanya penghasilan istri dan suami digabung. Nih, aku tunjukin detail tabelnya. Nih, gua tunjuk nih langkah-langkah untuk PPh 21. Yang pertama, kita harus menghitung bruto setiap bulan. Yang kedua, neto setiap tahun. Yang ketiga, PTKP dan PKP. Keempat, PPh 21 dalam setahun. Dan yang terakhir, PPh 21 per bulan. Untuk itu, kita cek langsung soalnya. Kita sikat. Lanjut nomor 2. Nah, di sini kita cari dulu guys, bruto per bulan itu berapa. Nah, di bruto ini kita cari biaya jabatan sama iuran pensiunnya dulu. Baru hasilnya yaitu 800.000 kita kurangin sama dari gajinya dia guys yang belum dipotong apa-apa, yaitu 15 juta dikurang 800.000 yaitu 14.200.000. Nah, kita nyarinya per tahun dulu guys. Jadi ini 14.200.000 dikali 12 yang mendapatkan 170 juta 170.400.000 untuk neto per tahunnya. Nah, kalau udah ketemu netonya, kita bisa masuk ke PTKP dan PKP-nya. PTKP-nya kan di statusnya TK/1 yaitu 58.500.000. Nah, kita kurang aja si 170.400.000 ini dikurang dengan 58.500.000 yang mendapatkan 111.900 juta. Nah, kalau udah ketemu PTKP dan PKP-nya, bisa langsung ke PPh 1 tahunnya dulu, karena kan kita tadi mengubah ini semua ke 1 tahunnya. Nah, jadinya kita pecah belah mendapatkan 2 lapis. Yang pertama 5% dikali 60 juta, yaitu batas maksimal dari 5% itu yaitu 3 juta. Lalu kita tinggal kali dari sisa dari 60 juta, dari sisa 111.900 ini dari 60 juta yaitu dapat 51.900.000 dikali dari 15%, jadinya 7.785.000. Nah, hasil dari 3 juta ini sama si 7 juta ini kita tambahin aja, jadinya 10.785.000 rupiah untuk PPh satunya. Tapi karena ditanya per bulannya berapa, tinggal dibagi aja 12, yaitu
jadi 648.750 rupiah. Nomor 3. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung yang orang yang sudah kawin tapi penghasilan suami istri nggak digabung tapi dia punya satu anak, yaitu satu tanggungan. Jadi di situ kan dikasih tahu gaji dia sebesar 20 juta per bulan. Nah, dia itu punya anak tapi dia sama istrinya penghasilannya nggak digabung. Jadi cuman K garis miring 1 dengan satu tanggungan. Nah, yang pertama kita hitung aja bruto per bulannya. Di situ kan kalau mau ngitung biaya jabatan kita kali gaji dia yang 20 juta dikali 5%, hasilnya 500.000. Nah, iuran pensinya dia juga dikali, jadi 20 juta dikali 2%, hasilnya 400.000. Jadi kalau digabung bruto per bulannya itu 900.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke neto. Kalau neto itu kan berarti kita cari dulu 20 juta dikurang 900.000 hasil bruto yang tadi udah kita ketemuin. Nah, hasilnya 19 juta 100.000. Nanti kita karena udah per bulan, kita lanjut cari yang gaji neto per tahun. Jadi 19 juta 100 dikali 12, yaitu hasilnya 229 juta 200. Nah, kalau udah neto ketemu, kita PTKP dan PKP. PTKP-nya itu K per 1 karena dia sudah kawin dengan satu tanggungan. Dari sananya itu udah ketemu 63 juta. Ya. Nah, terus PKP-nya 229 juta 200 yang tadi neto dikurang dengan PTKP-nya dia yang 63 juta, hasilnya 166 juta 200. Karena udah ketemu semuanya, kita lanjut ke PPh 21 versi per tahun. Jadi kalau lapis 1 itu kita kali 5% dikali 60 juta. Ini emang udah dari sananya, jadi hasilnya 3 juta. Terus karena sisanya itu 106 juta 200 kita kali ke lapis 2 yaitu 15%, hasilnya 15 juta 930. Nah, hasil 2 lapis ini jadi 18 juta 930, tapi ini masih per tahun, jadi kita cari lagi yang per bulan. 18 juta 930 dibagi 12, jadi hasilnya 1 juta 577.500. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4. Karena di soal udah diketahuin netonya si Mail dan si Mimi, jadi kita langsung hitung PTKP-nya. Jadi di situ kan dia udah dikasih tahu kawin dengan tanggungan istri digabung tapi dia nggak pakai tanggungan anak atau sebagainya. Jadi kita tambahin 54 juta, ditambah 54 juta, ditambah lagi 4 juta 500. Karena itu emang udah semestinya tanggungan istri itu 4 juta 500. Jadi hasilnya PTKP-nya 112 juta 500. Nah, kalau mau menghitung PKP, kita langsung tambahin aja nih jumlah dari neto si Mail sama si Mei, kita kurang ke PTKP yang udah kita dapetin. Jadi hasilnya itu nanti 204 juta dikurang sama 112 juta 500, hasilnya bakal ketemuin PKP 82 juta 500. Karena PKP dan PTKP udah ketemu, langsung aja kita masuk ke PPh selama 1 tahun. Jadi karena di lapisan pertama itu kita kali 5%, jadi 5% dikali 60 juta dari ini. 60 juta tuh karena dia masuknya lapisan pertama, jadi dipakainya 5%. 5% dikali 60 juta hasilnya 3 juta. Karena masih ada sisa 22 juta 500, kita masuk lapisan kedua yaitu dikali 15%. Hasilnya jadi 3 juta 375. Nah, karena 2 lapis ini udah ketemu, langsung aja kita tambahin. Ini hasil dari PPh 1 tahun. Karena di situ soalnya disuruh mencari PPh selama 1 bulan, kita bagi aja 12. Hasilnya jadi 281.250. Sampai jumpa.